Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lentera, Alhamdulillah. Dengan izin Allah, kita memasuki seri ketiga dari perjalanan agung ini. Cahaya Risalah. Perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Setelah turunnya wahyu pertama, sebuah seri yang mengisahkan bagaimana Islam dimulai. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan pengikut, tetapi dengan keteguhan hati dan pertolongan Allah. Di seri sebelumnya, kita menyaksikan fase paling sunyi dalam kehidupan Muhammad SAW. Uzlah di Gua Hira, tahanuts dalam kesendirian, hingga akhirnya langit menyapa bumi dengan wahyu pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Malaikat Jibril datang, wahyu pertama turun, dan Rasulullah SAW pulang dengan tubuh yang menggigil. Namun kisah hari ini bukan hanya tentang turunnya wahyu, melainkan tentang apa yang terjadi setelahnya. Mengapa seorang nabi menggigil setelah menerima wahyu? Mengapa ia berkata, "Zammiluni, selimuti aku"? Dan mengapa justru dari keguncangan itu, risalah terbesar dalam sejarah manusia dimulai? Peristiwa itu bukan pengalaman biasa, bukan pula sekedar keajaiban ruhani. Cahaya telah turun, namun ia datang sebagai amanah yang mengguncang jiwa manusia. Sahabat Lentera, bayangkan, suasana malam di Jabal Nur. Langit gelap bertabur bintang, kabut tipis menyelimuti lereng bukit, angin malam berhembus lembut menyentuh wajah Nabi SAW, dan cahaya redup menembus Gua Hira. Di sanalah beliau duduk, tubuhnya menggigil. Jantung berdetak keras, bukan karena ragu, melainkan karena beratnya perjumpaan dengan langit. Ini bukan ketakutan seorang pendusta, tetapi keguncangan hamba Allah yang mulia, yang baru saja menyentuh wilayah yang tak pernah disentuh manusia sebelumnya. Sesuatu dari langit yang pertama kali menyentuh jasad manusia. Sesuatu yang akan mengubah arah hidup beliau dan arah sejarah umat manusia. Rasulullah SAW tidak menuju keramaian Quraisy, tidak mencari pengakuan manusia. Beliau pulang ke rumah, ke tempat paling aman, ke pangkuan seorang istri yang Allah siapkan sebagai penopang risalah. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dengan suara yang bergetar, Rasulullah SAW berkata, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku." Khadijah menyelimuti beliau, bukan hanya dengan kain, tetapi dengan ketenangan, kasih sayang, dan keyakinan. Cahaya obor menari lembut di dinding, suara langkah ringan Khadijah menenangkan, udara hangat dari cahaya obor memeluk keduanya, dan hati Nabi SAW mulai menenangkan diri meski masih terguncang oleh wahyu. Ketika Rasulullah SAW menceritakan apa yang beliau alami di Gua Hira, Khadijah tidak panik, tidak meremehkan, dan tidak pula meragukan. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari nomor 3, Khadijah radhiyallahu anha berkata, "Kalla wallahi ma yukhzikallahu abada." Sekali-kali tidak, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu. Kemudian Khadijah melanjutkan ucapannya, "Engkau menyambung silaturahmi, menanggung beban orang yang lemah, memberi kepada yang tidak punya, memuliakan tamu, dan menolong orang yang tertimpa musibah demi kebenaran." Sahabat Lentera, ini bukan sekadar penghiburan, ini adalah hujah. Akhlak sebaik ini mustahil ditelantarkan Allah. Rasulullah SAW menggigil bukan karena kelemahan, tetapi karena beliau baru saja menerima beban yang tidak pernah dipikul manusia sebelumnya. Beliau meminta diselimuti, bukan karena takut pada kebenaran, tetapi karena kebenaran itu terlalu agung untuk ditanggung sendirian. Khadijah tidak berhenti di situ. Ia membawa Rasulullah SAW kepada Waraqah bin Naufal, sepupu beliau yang lurus dan saleh, seorang Nasrani yang mengenal dan memahami Taurat dan Injil, serta menghormati para nabi. Waraqah bin Naufal adalah seorang pria yang sejak masa mudanya dianugerahi kemampuan melihat dan menelaah kitab-kitab samawi. Ia pernah membaca dan menulis Injil dalam bahasa Ibrani, serta memahami tanda-tanda kerasulan dari wahyu-wahyu terdahulu. Namun seiring usia yang menua, penglihatannya pun hilang. Meski telah buta karena usia lanjut, pemahamannya tentang tanda-tanda kenabian tetap terjaga. Karena itulah ia mampu mengenali bahwa apa yang dialami Rasulullah SAW di Gua Hira bukan sekadar mimpi, bukan pula pengalaman biasa, melainkan wahyu dari Allah
yang dibawa oleh malaikat Jibril. Dalam suasana yang tenang, cahaya obor menari di dinding rumah Warakah. Suara malam yang hening menyelimuti kota. Setiap kata Warakah meneguhkan hati Rasulullah SAW. Seolah dunia berhenti sejenak, memberi ruang bagi jiwa yang baru saja disentuh wahyu. Warakah berkata, "Itu adalah namus yang dahulu datang kepada Musa." Sahabat Lentera, istilah namus di sini bukan berarti hukum atau norma, seperti yang mungkin terdengar. Dalam istilah kuno Arab, namus berarti makhluk langit atau utusan Allah. Dalam konteks tafsir dan sejarah, namus identik dengan malaikat Jibril sebagai penyampai wahyu. Warakah menyatakan bahwa yang datang kepada Rasulullah SAW bukan manusia biasa, melainkan makhluk dari langit yang sama seperti yang pernah datang kepada para nabi terdahulu, sebagai penegasan atas kebenaran wahyu dari Allah. Warakah berkata, "Engkau adalah nabi umat ini." Sejak saat itu, Rasulullah SAW memahami satu hal besar. Ini bukan pengalaman pribadi. Ini adalah risalah untuk seluruh manusia. Setelah wahyu pertama itu, langit terdiam sejenak. Wahyu terhenti, bukan karena penolakan, bukan karena murka, melainkan persiapan jiwa untuk amanah yang lebih besar. Sahabat Lentera, pada episode berikutnya, Rasulullah SAW menanti, bukan dengan amarah, tetapi dengan hati yang rindu. Hingga sebagian orang musyrik menyangka wahyu telah meninggalkannya. Maka Allah menurunkan firman-Nya dari surah Ad-Duha, "Ma waddaka rabbuka wa ma qala." Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Itulah kisah Fatrah Al-Wahyi yang akan kita kisahkan di episode berikutnya. Sahabat Lentera, bila kisah ini menyentuh hati, hadirkan ia dengan like dan titipkan doa atau renungan Anda di kolom komentar agar semakin banyak yang mengaminkan doa kita. Semoga setiap kata menjadi cahaya yang menambah keteguhan iman kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.